Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman hidup dan obat hati manusia. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran yang bisa diperoleh umat muslim. Beberapa di antaranya adalah mendapatkan kebaikan berlipat ganda. Siapapun yang membaca Al-Quran maka akan diganjar pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, sebagaimana bunyi sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah amalan yang terbaik. Dari Abu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Yang artinya, sebaik-baiknya orang di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menggabungkan dalam dirinya dua perkara, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dia menyempurnakan dirinya dan orang lain. Berarti dia telah mengumpulkan dua manfaat, yaitu manfaat yang kecil dan manfaat yang banyak. Oleh karena inilah dia lebih utama. Yang ketiga, syafaat bagi pembaca Al-Quran. Dari Abu Ummah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perbanyaklah membaca Al-Quran karena kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita membersamainya di dunia. Jika kita menjaga kelestarian dengan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat pertolongan di akhirat kelak. Yang ketiga, syafaat bagi pembaca Al-Quran. Dari Abu Ummah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perbanyaklah membaca Al-Quran karena kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita sudah membersamainya sejak di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat pertolongan di akhirat kelak. Demikian kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.